Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana walbillana ma qada ya wasi'al karami. والمؤمنات الصلاة والشيخ ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن
الرحمن بن أحمد السجاف له شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاف له شيخنا وربي أرواحنا هديني الدين بالهدي والخير وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليمري الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوجه للقبلة إلا في صلاة شدة الخوف ونفل سفر مباه ومعرفة دخول وقت ولو ظنا ومعرفة كيفية الصلاة بأن يعرف فرضيتها ويميز فرائضها من سننها إلا في حق العامي إذا لم يقصد النفل بما هو فرض وطهارة عن حدث وطهارة بدن وملبوس ومكان النجس لا أندم نحو برغوث ونمل وحجم وإن كثرا بغير فعله ولا عن قليل دم أجنبي غير نحو كلب ودم نحو حيض ولا عن روث وبول نحو خفاس وإن كثرا ويعفى عن
barki tuyurin fil masjidi wa in kathura ma lam yata'ammad mulaqatahu min ghairi hajatin wa lam yakun huwa aw mumassuhu rataban. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakatin ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawajjuhun lil qiblati. Kemudian daripada syarat salat, kalau dibilang syarat berarti wajib ya, bukan sunnah. Kalau dibilang syarat berarti wajib. Para ulama bilang idza tafasyarat intafal masyru'. Kalau syarat tidak ada, maka ibadah yang disyaratkan pun tidak ada. Kalau sholat itu adalah masyru', ibadah yang disyaratkan. Kemudian syarat sholat itu bisa menjadi sah kemarin ya. Pertama, mesti tutup aurat, laki perempuan, budak atau orang yang merdeka. Kemudian sekarang yang kedua harus menghadap ke arah kiblat. Dengan apa? Bisadri, dengan dada. Jadi dada kita ukurannya. Makanya kalau seandainya ada orang yang pas terakhir sembahyang, kemudian dia ucapin salam, Assalamualaikum, kemudian sampai akhirnya badannya ikut ke arah sebelah kanan, yang pada akhirnya dadanya dia jadi berpaling daripada arah kiblat, sholatnya batal. Kenapa demikian? Karena itu merupakan syarat sah daripada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu orang lihat, kalau begitu orang, kalau begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal yang nengok cuma apa? Kepala doang nih, muka doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini diam tuh. Kalau sampai ikut maka dihukumkan batal. Kok batal? Karena syarat sholatnya sudah ditinggalkan, yaitu harus menghadap kiblat dengan apa? Dengan dadanya. Kalau arah kiblat dekat harus yakin. Kita umrah, kita haji, maka yakin ini arah kiblat. Tapi kalau jauh, zon, dugaan kita, zon dugaan juga harus dengan ilmu, nggak sembarangan. Nggak kayak orang sekarang yang kemarin kejadian tuh, main miring-miringin ke sebelah mana? Kanan aja. Dia bilang nggak semua ke arah mana? Sebelah kanan. Lihat dulu dia punya apa? Dia punya bentuk tanahnya, bentuk bangunannya. Enggak semua itu yang harus menghadap ke arah kiblat harus miring ke sebelah mana? Sebelah kanan. Kan sekarang itu udah canggih, ada aplikasi arah kiblat. Tinggal ente download aplikasi itu, kemudian handphone sudah masuk, sudah ada di handphone, taruh di bawah, letakin di bawah, di ubin yang memang tidak miring kanan sebelah, tidak miring sebelah kiri, jadi lurus rata. Letakin, ketahuan nanti arah kiblat rumah kita. Makanya rumah kita dengan masjid itu kiblatnya belum tentu apa? Belum tentu sama, yang disamain. Hanya orang yang memang dia udah ngerti, pas sampai rumah dibuka lagi tuh aplikasi arah kiblat, kemudian dicari arah kiblat yang di rumah dia. Misalnya Masjid Istiqamah lurus, kemungkinan rumahnya bisa ada miring sedikit doang tuh, atau miring sebelah kanan atau sebelah kiri dikit doang. Jadi nggak semua sama, tergantung dari bentuk tanahnya itu ke arah kiblat Ka'bah Baitullah. Jadi kalau dekat yakin, kalau jauh zat dugaan, tapi harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Illa kecuali fi sholati syiddatil khawfi, sholat fardu pada waktu ada peperangan yang diperbolehkan. Seperti apa? Muslimin berperang dengan kufar, orang-orang kafir, lagi perang, tetap hukumnya wajib apa? Sholat. Saking sholat itu hukum yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Sampai lagi perang, maka bila dalam kondisi yang demikian kita boleh tidak menghadap kemana?
arah kiblat boleh, silahkan, nggak masalah. Lagi perang nih antara muslimin dengan orang kafir, misalnya Palestina, ya, ada orang Yahudi atau tempat-tempat yang lain. Lagi perang, sholat, maka diperbolehkan orang tersebut tidak menghadap ke mana? Arah kiblat. Nggak batal sebenarnya, nggak batal. Kalau tawuran batal, lain tuh urusannya tuh, tawuran batal. Lain urusannya. Ini bicaranya perang antara muslimin dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Tawuran sih solo hati ada. Nah, ulama sampai mengkias juga, dikias disamakan dengan sholat dalam kondisi yang sangat takut adalah seperti kabur dari ada kebakaran. Lagi sembahyang di masjid, di rumah atau musola, terjadi apa? Kebakaran. Kita boleh lari, tetap dalam kondisi apa? Sholat, tapi jangan ngomong, jangan kebakaran, batal sebenarnya. Batal sebenarnya gitu. Diam aja udah, orang tegur bakaran, gitu aja udah, terus jalan terus. Yang penting kita nggak bicara sepatah pun tuh. Jadi nggak batal sebenarnya, kita sekalipun tidak menghadap ke mana, ke arah kiblat. Kita keluar tetap membaca, tapi jarang yang begitu, jarang. Nggak kebakaran yang kali nggak sembahyang, kebakaran, nggak kebakaran nggak sembahyang. Kebakaran boleh itu, tidak menghadap ke arah kiblat. Atau wasailin, ada banjir bandang, lalu sembahyang banjir bandang, kabur dia. Nah, kaburnya dia tetap sholat sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Jarang juga kejadian nih, jarang kejadian. Tapi ulama sampai begitu tulis ya. Kalau ada orang-orang soleh yang percaya, kita lihat dia nggak bicara, lagi banjir, lagi segala macam, dia nggak bicara, tetap dia sembahyang jalan tuh seperti itu. Sekalipun dia tidak menghadap kemana, ke arah kiblat. Nah, jadi menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sah salat, kecuali dalam kondisi perang antara muslimin dengan orang-orang kafir, atau tadi dia kabur dari kebakaran, kabur dari banjir bandang, maka silahkan diperbolehkan tetap sholat fardu atau sunnah sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Illa fi nafli wa illa fi nafli safar wa nafli safarin mubahin. Kecuali pada sholat sunnah yang safarnya safar mubah, ada safar, ada hadar, ingetin. Ada safar, ada hadar. Safar itu jaraknya sudah mencapai 2 marhalah. Sementara hadar jaraknya belum mencapai 2 marhalah. Dari sini ke Cirebon safar tuh. Dari sini ke Surabaya safar. Jakarta Depok hadar. Jakarta Bekasi hadar. Jakarta Tangerang hadar. Jakarta mana lagi? Yang dekat Jakarta mana lagi? Bogor masih hadar tuh, belum safar tuh. Artinya jaraknya belum mencapai berapa? 85 km. Kita naik kereta api dari tempat ke stasiun Bogor, itu belum safar, disebut sebagai apa? Sebagai hadar tuh. Jadi ada safar, ada apa tadi? Ada hadar. Nah, yang diperbolehkan tidak menghadap arah kiblat, sholat sunnah safarnya safar yang mubah. Ingetin tuh, bukan yang fardu, bukan. Yang apa ini? Yang sunnah. Jangan gagal paham. Sekarang gimana kalau kita sembahyang di atas kereta yang fardu? Masuk maghrib sembahyang, atau di pesawat masuk isya sembahyang sholat. Ini bagaimana hukumnya? Sementara arah kiblatnya nggak ada. Itu namanya sholatnya lihur matil waktu, hanya sebatas menghormati waktu sholat. Tapi ingat, sampai tujuan, sampai hotel, maka kita wajib apa? Mengqadha sholat tersebut bila waktunya sudah habis. Ingat itu, yang haji umroh naik pesawat, sholat di pesawat. Kan di pesawat kita nggak boleh pakai apa? Air. Kenapa demikian? Nanti jadi korsleting. Yang kedua, nggak mungkin ada apa? Ada debu, nggak mungkin. Ini bukan metro mini nih, ini pesawat nih. Nggak mungkin ada debu di pesawat. Makanya orang yang sholat dalam pesawat itu adalah orang yang sholatnya faqidut tuhurain. Dia tidak wudu, dia tidak tayammum. Nah,
wajib sholat tetap, tapi hanya lihormatil apa? Lihormatil waktu, menghormati waktu. Tapi nanti pas sampai di hotel Mekah sampai hotel Madinah, wajib untuk diapakan? Diqadha sholat yang kita kerjakan dalam pesawat tadi. Jelas ya? Jadi ingat ya, yang diperbolehkan adalah sholat sunnah yang dalam kondisi safarnya safar mubah. Itu diperbolehkan, tidak menghadap kemana? Ke arah kiblat. Tapi untuk yang fardu wajib hukumnya. Kan ada orang yang nggak paham ya, di kereta dia sembahyang sholat, pas sampai tujuan nggak qadha lagi, nggak paham dia. Yang paham ya berarti sholat di atas kereta sampai tujuan waktu sudah habis, maka wajib untuk diqadha sholat yang dikerjakan di atas kereta. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Kok sholatnya sampai 2 kali? Yang pertama, lihurmatil waqti. Bila terjadi kecelakaan musibah sampai dia orang ini meninggal dunia, maka ini orang tidak terhitung berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu fungsinya tuh. Bila ini orang Allah takdirkan mati karena musibah, kecelakaan segala macamnya, maka ini orang tidak terhitung orang yang berbuat dosa di hadapan Allah. Kenapa demikian? Sudah melakukan sholat lihurmatil waqti. Yang enak kan pakai bis sih. Bis kan bisa apa ya? Bisa melipir, kalau bis bisa minggir di rest area pakai mobil. Kalau kereta nggak bisa. Pesawat masa kita pakai berhenti dulu berhenti nggak bisa. Pesawat beda lagi nggak bisa kita jalan terus. Paling enak pakai bis, pakai mobil, itu paling enak. Jelas ya? Jadi sholat itu syarat yang kedua wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Tadi dengan apa tadi? Dengan dada. Kecuali 2 hal tadi, diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat bila pada sholat dalam kondisi sangat takut. Tadi contohnya peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Yang kedua contohnya lari dari kebakaran, dari banjir bandang. Diperbolehkan tetap sholat yang fardu atau sunnah sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Yang kedua tadi sholat sunnah kondisi safarnya safar yang sifatnya mubah. Gitu ya. Jadi kalau nanti pas ketika kejadian keluar kota, kita naik kereta atau keluar negeri kita naik pesawat, nah kita udah ngerti nih, masuk sholat nih, masuk waktu sholat zuhur, udah sembahyang lewat matal waktu, pas sampai tujuan udah masuk maghrib, berarti kan qadha tuh zuhur dengan apa tuh? Dengan asar kita tuh, seperti itu. Jadi sholatnya di kereta atau di pesawat hanya sebatas lihurmatil waqti. Sampai tujuan waktu sudah habis, maka wajib untuk diqadha. Kemudian wa ma'rifatu dukhuli waqtin walau zannan. Mengetahui masuknya waktu secara yakin atau secara zan. Waktu sholat tuh sekarang udah enak, udah ada itu, alarm udah ada sekarang tuh, ketahuan. Udah masuk baru azan, selesai kemudian iqamah tuh, salat sunnah, qabliyah atau yang lainnya, baru kemudian kita sholat iqamah tuh. Jadi wajib menjadi syarat sah sembahyang, seseorang wajib mengetahui waktu apa? Waktu sholat, walau zannan sekalipun zon dugaannya dia. Ingat ya, zon juga harus dengan apa tadi? Harus dengan ilmu. Kayak kita mandi hadas, kan zon, nggak yakin. Kalau ente yakin mandi hadas nggak kelar-kelar. Kalau kita yakin, harus yakin pada waktu mandi hadas nggak bakal apa? Nggak kelar-kelar. Makanya ibadah seperti mandi hadas cuma apa? Zon, udah kena air, udah. Jangan sampai apa? Sampai yakin nggak bisa. Nah seperti ini, masuk waktu juga merupakan syarat sah sholat sekalipun hanya bentuknya zat atau dugaan. Tapi jangan lupa, zat juga harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Apalagi wa ma'rifatu kaifiyatis salati. Syarat sah sholat mengetahui tata cara sholat. Nah wajib belajar makanya. Bukan asal tunggang apa? Tunggang-tungging doang, tahu cara bacaannya,
cara rukuknya, cara iktidalnya, cara sujudnya, kemudian cara baca zikir tasbihnya, cara baca doa iktidal, zikir iktidal, kemudian doa di antara duduk, di antara dua sujud, kan semua ada apanya tuh? Semua ada ilmunya. Jadi nggak bisa cuma sembahyang melihat orang atau melihat orang tuanya atau melihat pamannya, nggak bisa. Wajib duduk belajar, bukan dari buku, bukan dari YouTube, bukan. Wajib duduk belajar dengan seorang guru. Makanya beda. Itu kan ibadah kelihatan sholat. Cuma ada yang lain. Ketahuan ini orang nggak pakai apa? Nggak pakai ilmu, udah ketahuan. Sholatnya dia tanpa ilmu. Jadi menjadi syarat seseorang itu wajib mengetahui tata cara apa? Sholat. Bagaimana contohnya? Bi an ya'rifa fardhiyataha. Dia mesti mengetahui kefarduan sholat. Pertama itu. Yang kedua, wa yumayyiza fara'idha min sunaniha. Mesti harus bisa membedakan antara fardu dengan sunnah. Oh, diri rukun, oh baca Fatihah rukun, baca surah habis Fatihah sunnah, rukunnya rukun, baca tasbih rukunnya sunnah. Itu wajib harus bisa membedakan. Illa fi haqqil 'ami, kecuali pada hak orang awam. Orang awam ini orang yang tidak bisa membedakan antara fardu salat dengan yang sunnah salat. Kalau dia bagaimana? Idza lam yaqsidin nafla bima huwa fardun sah salatnya bila dia tidak meniatkan, meyakini kerjaan yang sunnah adalah fardu, batal sembahyangnya. Dia nggak belajar, dia nggak mau ngaji, dia nggak mau majelis taklim, dia orang awam, nggak bisa membedakan mana rukun salat, mana apa sunnah salat. Yang dia yakinin dari yang sunnah adalah fardu, langsung dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan. Apalagi sampai meyakini fardu adalah apa? Sunnah, langsung dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan. Maka jadi bahaya seperti itu. Kata para ulama, setiap ibadah tanpa ilmu agama maka seluruh ibadahnya ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, dia yakin sunnah, batal sembahyang dia. Pas dia rukuk, dia yakin sunnah, batal sembahyang dia. Atau bacaan-bacaan yang dia yakin fardu, batal sembahyang dia. Kenapa demikian? Dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang apa, mana yang sunnah. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'afna bi annana katarafna wa annana ashrafna wa 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Bersama-sama
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.